anak-anak, jumpa kembali di Pendidikan Agama Kristen kelas 5. Kita hari ini akan lanjut pada topik berikut, yaitu mengapa harus Yesus Kristus. Nah, ini topik semester 1 ya. Dari pertanyaan, mengapa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan manusia berdosa? Nah, kita akan lihat dari Roma pasal 5 ayat 15. Di sini firman Tuhan mengatakan, "Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus." Selanjutnya dari Efesus pasal 1 ayat 7. "Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Nah, mengapa harus Yesus Kristus? Di sini ada 5 alasan. Yang pertama, sistem penghapusan dosa, kemudian satu-satunya korban yang berkenan, lalu 100% manusia dan 100% Allah, karya Allah, janji Allah. Yang pertama, sistem penghapusan dosa. Kitab-kitab Perjanjian Lama, misalnya Imamat 4 ayat 3, mencatat bahwa bangsa Israel perlu mempersembahkan korban penghapus dosa mereka. Persembahan korban binatang tersebut berfungsi sebagai korban pengganti manusia yang berdosa. Nah, persembahan korban binatang untuk menghapus dosa bangsa Israel memiliki syarat-syarat khusus. Salah satunya yaitu berupa binatang jantan dan tidak bercela. Kita bisa lihat di Imamat 4 ayat 3. Ini adalah syarat yang ditetapkan Allah agar mereka mendapat pengampunan dan berdamai dengan Allah. Nah, bayang-bayang Kristus, sesungguhnya sistem korban binatang yang ditetapkan Allah dalam Perjanjian Lama adalah penggambaran atau bayang-bayang Kristus yang adalah Sang Anak Domba Allah sebagai satu-satunya korban sempurna yang Allah persiapkan sebagai penebusan untuk dosa umat-Nya. Kita bisa lihat di Roma pasal 8 ayat 3 dan juga Ibrani pasal 10 ayat 14. Yang kedua, satu-satunya korban yang berkenan. Untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kekal, harus ada korban yang sempurna, yang tidak lagi bersifat sementara, tetapi yang kekal selamanya. Korban yang sempurna ini adalah Kristus. Keberadaan Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa menjadi korban sempurna yang berkenan di hadapan Allah. 100% manusia dan 100% Allah. Sang Juru Selamat haruslah 100% manusia yang tidak berdosa dan 100% Allah. Menjadi Allah membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat kita. Dan pengorbanannya bagi kita dalam kemanusiaannya benar-benar membuatnya menjadi juru selamat kita. Nah, selanjutnya yang keempat, karya Allah. Yesus adalah Tuhan. Berarti karya penebusannya semata-mata karya dan kehendak Tuhan. Karyanya bukanlah karya penebusan Allah ditambah dengan karya lainnya, tetapi semata-mata hanyalah karya penebusannya saja. Selanjutnya, janji Allah. Rencana keselamatan itu dimulai dari janji keselamatan yang diberikan Allah kepada Adam dalam Kejadian 3 ayat 15. Lalu kemudian janji keselamatan itu dilanjutkan kepada Abraham dan kepada anak perjanjiannya yaitu Ishak. Kemudian dilanjutkan kepada cucunya Abraham yaitu Yakub. Nah, janji ini terus berlanjut dan Allah melanjutkan kepada seorang raja terkenal di Israel yaitu Daud. Dari keturunan raja Israel inilah kelak akan lahir sang juru selamat yaitu Yesus Kristus. Sangat jelas terlihat bahwa inisiator dan pemeran utama dalam rencana keselamatan dan penggenapannya adalah Allah Tritunggal. Bapa merencanakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus berinkarnasi mengerjakan keselamatan tersebut dan Roh Kudus memeteraikan dalam hati orang percaya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga apa yang dipelajari bisa diingat,
tentang mengapa harus Yesus Kristuslah yang menjadi juru selamat kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.